Selamat siang teman-teman, nama saya Natasha Melinda dengan NPM 221-2011-393. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Perlindungan Hukum bagi Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Apa itu kekerasan dalam rumah tangga? Definisinya, kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa yang disebut dengan KDRT itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kekerasan ini tidak hanya melibatkan kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan psikologis, ekonomi, dan seksual yang berdampak pada kondisi mental dan kesejahteraan korban. Korban KDRT juga seringkali menghadapi hambatan dalam mendapatkan keadilan, mulai dari stigma sosial yang melekat, ketidaktahuan tentang hak-hak hukum, hingga minimnya akses terhadap lembaga perlindungan. Banyak juga dari korban KDRT yang merasa tidak berdaya dan memilih untuk tidak melaporkan kasus mereka karena takut akan dampak sosial maupun ekonomi. Mengapa KDRT terjadi? Biasanya KDRT terjadi itu disebabkan oleh perbedaan gender dan ketidaksetaraan, bisa juga karena masalah ekonomi atau penggunaan alkohol dan narkoba, dan juga riwayat kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh si pelaku. Dampak KDRT sendiri itu nggak cuma dirasakan oleh korban secara fisik, tapi juga secara emosional dan sosial. KDRT juga dapat berdampak pada anak-anak yang menyaksikan atau menjadi korban kekerasan. Undang-undang yang mengatur tentang KDRT adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau UU PKDRT, yaitu landasan hukum utama di Indonesia yang mengatur segala hal terkait kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT baik laki-laki maupun perempuan, serta mengatur sanksi bagi pelaku KDRT. Tujuan dari Undang-Undang PKDRT sendiri itu untuk mencegah terjadinya KDRT, memberikan perlindungan hukum bagi korban KDRT, menindak pelaku KDRT, dan juga memulihkan kondisi korban KDRT. Jadi dalam konteks perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, teori hukum yang menjadi landasan penting untuk memahami betapa vitalnya akses terhadap keadilan bagi kelompok rentan yang seringkali diabaikan dalam sistem hukum. Berdasarkan teori psikologi, korban kekerasan memerlukan dukungan psikologis yang intensif untuk memulihkan trauma mendalam yang mereka alami akibat kekerasan. Dan dukungannya juga dapat berupa layanan konseling atau terapi yang dirancang khusus untuk membantu korban mengatasi berbagai dampak psikologis seperti ketakutan berlebihan, kecemasan, hingga depresi yang sering kali muncul sebagai reaksi dari pengalaman kekerasan itu sendiri. Stigma sosial yang melekat pada korban KDRT seringkali menjadi hambatan besar yang menghalangi mereka untuk melaporkan kejadian kekerasan yang dialami. Perasaan malu, takut akan penilaian negatif, dan kekhawatiran terhadap tanggapan masyarakat membuat korban memilih untuk diam meskipun mereka membutuhkan pertolongan. Jadi kesimpulannya, dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian ini tidak hanya menggali pengalaman dan hambatan yang dihadapi oleh korban, tetapi juga menilai sejauh mana kesadaran masyarakat dan peran-peran lembaga terkait dalam mendukung perlindungan hukum bagi korban. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki sistem perlindungan hukum dan memperkuat dukungan bagi korban KDRT yang ada di Indonesia. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Ada, saya ingin menanyakan apa sih manfaat penelitian ini bagi akademis, praktisi, dan masyarakat menurut Anda? Oke. Manfaat penelitian ini bagi akademis, praktisi, dan masyarakat
adalah dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum dan sosiologi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam menyusun kebijakan dan program pencegahan dan penanganan KDRT. Udah cukup jelas, Regina? Jelas. Terima kasih. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.